tidak ada sama sekali disebut pembentukan negara Palestina yang adalah pemerintahan sementara, pemerintahan transisi. Dan tentu saja ini menguntungkan Israel. Kalau sampai Hamas nggak mau terima, sikat lagi dengan restu dari dunia. Dengan restu dari dunia. Kalau sampai Hamas tidak menerima ini, proposal ini, artinya selesai. That's the last, ya, the last chance, the last opportunity untuk orang-orang Islam dan Hamas. Dan Prabowo ternyata terlibat di dalamnya. Lalu orang-orang yang di Indonesia pada misui Prabowo ya, dari MUI, kemarin siapa lagi, Wanda, ya si Tante Kirang itu ya, sama siapa lagi itu kan, pada misui Prabowo ya, termasuk para Susi tadi ya, Susi siapa itu namanya, Profesor suruh JK katanya ya, harusnya JK bukannya Tony Blair, masanya kalau JK ada di sana nanti malah tambah edan. Wah seneng JK kalau suruh sana jadi warlord kalian ya, tambah suki. Kalau JK sampai dikirim ke sana jadi suki. Tapi harusnya perlu juga dicoba ya. Nah, pertanyaan apakah Anda setuju JK menjadi apa namanya kemarin pemimpin atau koordinator dari pemerintahan transisi di Gaza? Haleluya, shalom semuanya yang ada di Indonesia, di Eropa, di seluruh dunia. Dan untuk semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, kembali saya Nabi 26, Dr. Joseph Paul Zhang, menyapa Anda semuanya, dan kita bicara kembali tentang suara kenabian bagi dunia, dan tentu saja bagi Indonesia. Kita terus berdoa untuk negara Indonesia, dalam kondisi yang terburuk sekalipun, selalu ya kita berdoa. Selalu ada yang baik di tengah yang buruk ketika ada orang-orang yang mau peduli dengan Indonesia, ya, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang tidak rakus, ya, tapi kita belajar berbagi. Saya selalu berkata, mustahil ada revival di Indonesia kalau gereja masih rakus. Karena kunci dari revivalnya Indonesia, kebangunan rohani di Indonesia, adalah ketika gereja mau membuka lumbung-lumbung uangnya. Ketika para apologet tidak rakus, ya, makan duit donasi, tetapi belajar berbagi seperti yang dilakukan oleh saya dan komunitas Agios. Kita memberi contoh, kita memberikan suara kenabian, bukan cuma ngoceh, tapi kita tunjukkan dalam praktek. Ya, jangan ngomong saya nggak nyumbang, saya ikut nyumbang ke Agios, ke Embun Pagi, ke Damar Kasih ya, ke Damaris, bahkan untuk kita nyumbang juga untuk proyek-proyek memberi makan yang di Indonesia dan di Den Haag. Itu uang dari uang anak saya, uang saya juga. Jadi saya tidak ngambil uang yayasan, tapi justru malah kita nyumbang kepada yayasan-yayasan ini. Ya, jadi itulah saya harus memberi contoh kepada kalian. Kenapa mesti diomongin sombong pamer? Bukan buat ngajarin kalian, ya, buat ngajarin pendeta-pendeta seperti Gilbert supaya bertobat. Ya, haleluya, kita terima kasih buat semua orang-orang yang turut aktif di dalam mensupport pelayanan kita. Ya, sekali lagi donasi itu bukan buat saya. Makanya beberapa orang yang mendonasi kepada rekening saya pribadi yang dalam jumlah besar, lalu saya langsung arahkan ke rekening yayasan. Supaya saya jangan nanti hati saya berubah, supaya hati saya tetap lurus sama Tuhan ya. Karena itulah bagaimana cara supaya saya berkenan sama Tuhan. Saya jaga hati saya supaya lurus. Oke, kita bicara tentang kemarin ya, atas permintaan Pak Andi. Tadi saya mau bicara tentang flotila. Seperti Bu Dora kemarin kan nyinggung flotila tuh. Saya udah mau singgung ke sana, saya diskusi dengan teman-teman, ngapain kita ngurusin flotila. Karena intinya di flotila ini lagi ada kudeta ya, si Greta Thunberg ini lagi dikudeta sama anak buahnya sendiri, dan sekarang dia disingkirkan ya, si Greta Thunberg ini, karena memang dia tidak punya skill untuk memimpin. Dan ada yang kedua, ada satu orang Arab yang homo itu yang kemudian
di ban, nggak boleh masuk, akhirnya dipecah nih ya grupnya Flotilla, ini ruwet pokoknya di antara mereka sendiri ruwet. Ya itulah, kalau Anda berkata LGBTQers for Palestine, itu sama saja Anda bilang bahwa chicken untuk KFC. Anda masuk ke tempat pembantaian, goblok. Tapi memang tujuannya LGBTQers mendukung Hamas dan Islam karena mereka ingin merealisasikan fantasi seksual mereka, yaitu apa? Fantasi pedofilia, fantasi nekrofilia, fantasi animal filia, ya, fantasi seks dengan anak kecil, seks dengan mayat, seks dengan binatang, yang tidak diperbolehkan oleh Alkitab, tidak diperbolehkan oleh hukum dan peradaban yang beradab manapun di dunia, tapi diizinkan oleh Islam. Makanya itulah LGBTQers ini begitu ingin sekali menegakkan hukum Islam di Eropa. Ya, LGBTQers, Anda bayangin LGBTQers ini ya, para homo, para lesbi ini, para orang-orang manusia jadi-jadian ini yang ingin menegakkan ya hukum Islam di seluruh dunia. Karena mereka ngarep-ngarep dengan fantasi seksual mereka sama anak kecil, sama mayat, dan sama binatang. Jadi nggak usah heran. Dan sekarang ini kapal flotilla sedang menerima fakta kenyataan bahwa orang Islam menolak mereka masuk karena ada banyak anggota LGBTQers, simpatisan LGBTQers di dalamnya. Ruwet, ruwet, pokoknya ruwet, ya. Nah, hari ini tadi kita lihat bagaimana 20 poin Trump's plan itu ternyata tidak menguntungkan Hamas sama sekali. Ya, bahkan kalau tadi dikatakan rencana untuk menguntungkan Palestina sebenarnya nggak ada. Di dalam 20 points Trump's plan itu, saya nggak tahu namanya apa ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita cari namanya apa ya, proposal Trump itu ya. Ternyata tidak ada sama sekali disebut pembentukan negara Palestina, yang adalah pemerintahan sementara, pemerintahan transisi. Dan tentu saja ini menguntungkan Israel. Kalau sampai Hamas nggak mau terima, sikat lagi dengan restu dari dunia. Dengan restu dari dunia. Kalau sampai Hamas tidak menerima ini, proposal ini, artinya selesai. That's the last, ya, the last chance, the last opportunity untuk orang-orang Islam dan Hamas. Dan Prabowo ternyata terlibat di dalamnya. Lalu orang-orang yang di Indonesia pada misui Prabowo ya, dari MUI, kemarin siapa lagi, Wanda, ya si Tante Kirang itu ya, sama siapa lagi itu kan, pada misui Prabowo ya, termasuk para Susi tadi ya, Susi siapa itu namanya, Profesor Susi itu ya, pokoknya itu ya, juga ikut misui Prabowo ya. Wah, tidak semudah itu, mudah ya, mudah. Dijamin ya, kalau Prabowo berani beda, besok nanti ada kakek Yahudi batuk lagi, kemarin sudah mau collab, ini hilang dari peredaran, lenyap. Nah, lalu bagaimana dong seharusnya sikap Indonesia? Iya, sikap Indonesia itu 20 itu ikut mengamankan. Tadi si Profesor Hikman suruh JK katanya ya. Harusnya JK bukannya Tony Blair. Masanya kalau JK ada di sana nanti malah tambah edan. Wah, seneng JK kalau suruh sana jadi warlord kalian ya, tambah suki. Kalau JK sampai dikirim ke sana jadi suki. Tapi harusnya perlu juga dicoba ya. Nah, pertanyaan, apakah Anda setuju JK menjadi apa namanya kemarin, pemimpin atau koordinator dari pemerintahan transisi di Gaza? Itu pertanyaan ke sana, jangan belok-belok. Tadi kita singgung sedikit bagaimana Demokrat memboikot ya rencananya Trump, karena Demokrat ingin memasukkan semakin banyak imigran ke Amerika dengan memberikan pengobatan murah ya, yang harus ditanggung oleh negara, pengobatan yang mudah diakses ya oleh para imigran ilegal ini. Dan tentu saja Donald Trump nggak mau. Tapi Demokrat ini kan sudah dibeli, dikuasai oleh Islam. Jadi sekarang ini di Amerika partai Kristen sama partai Islam udah begitu saja. Yang partai Kristen atas nama Republik, yang partai Islam atas nama Demokrat. Ini adalah peperangan ya antara Islam dengan Kristen. Ya, termasuk di Eropa ya, kiri dengan kanan ini adalah perang Islam dengan Kristen.
Partai Islam didukung oleh LGBT, ya partai Islam, partai Kristen didukung oleh para nasionalis. Walaupun mereka ateis, ya. Dan saya tentu saja di kanan, yang di Eropa ya. Saya pendukung Geert Wilders. Ya, Geert Wilders harus menang ya. Udah dapat 34 suara. Asal dia dapat lebih dari 37, bisa 38, selesai semua prioritas ya. Dan kita doakan supaya Geert Wilders diberi kemampuan, diberi kasih karunia. That's the sudden death, menorah yang ada di atas Eropa, the last revival yang ada di Eropa, kebangkitan nasionalisme, dan peradaban Kristen Eropa. Dan sekarang kita dukung ya, kita mau penginjilan lagi nanti bulan November, tolong doakan semua teman-teman, pulang dari Israel kita akan penginjilan ya akhir November. Ya, dukung dan doakan untuk penginjilan terakhir tahun ini. Tahun depan kita mulai lagi, nanti kita akan pasang bendera Belanda 2 di kanan kiri ya. Dan kita akan bagi-bagi bendera Belanda. Ya, bendera-bendera akan bagikan bendera Belanda dan Alkitab. Doakan ya saudara ya, kita akan bagikan bendera Belanda dan Alkitab sebanyak-banyaknya ya. That's the culture of Netherlands. Ya, not Islam, but Christian. Ya, that is the culture van Nederland. Niet Islamistis, maar Christian-like. Ya, Tuhan Yesus dan memimpin diskusi kita hari ini. Ya, siapa mau mulai berkomentar? Pertinyi ini, ya. Setujukah Anda kalau JK yang menjadi koordinator di Gaza dan andai kata JK yang menjadi koordinator pemerintahan transisi bukan Tony Blair, ya apa yang akan terjadi? Ya, jadi ada dua ya, Tony Blair atau JK. Anda boleh saja ya, Anda setuju dengan JK, jangan dimarahin yang lain ya, jangan marahin ya. Anda setuju juga boleh, yang Islam mau ikut diskusi juga boleh, ya, yang Kristen juga boleh sama, kita selalu sama ya, 851 7772 4545 somnya. Siapa yang mulai dulu boleh ya, tapi jangan berantem. Nanti saya sambil masak, ini sudah siap kelihatannya udah jam 5, datang teman kita dari Gemeente dari kantor. Yvette komt nog niet, Peter. Yvette. Nog niet ya. Oke, ya, sebentar lagi saya berangkat ke itu. Oke, mungkin yang lain dulu ada mau kasih. Mana nih?